Video ini buat anak muda yang lagi melek investasi. Jangan investasi dulu sebelum tahu hal ini. Investasi dulu atau proteksi dulu. Kamu pilih investasi dulu, semua aset investasi yang sudah kamu kumpulin masih berpotensi untuk hilang loh. Kalau tiba-tiba sakit atau bahkan sakit kritis, maka investasi yang udah kamu kumpulin akan hilang gitu aja loh. Nah, kalau kamu pilih proteksi dulu, maka kamu sudah melindungi aset investasi kamu sejak awal. Oke, jadi asuransi mana dulu nih yang wajib kita miliki? Di sini ada segitiga kehidupan yang mana sangat sesuai untuk kita jadikan pedoman dalam merencanakan keuangan kita. Di sini kita bisa lihat bahwa asuransi kesehatan merupakan pondasi nomor satu yang paling penting dalam proteksi keuangan kita. Asuransi kesehatan ini terbagi menjadi dua, yaitu cash plan dan juga cat plan. Untuk cash plan sendiri biasanya reimburse dan juga disesuaikan dengan plan yang kita ambil. Sebagai contohnya, kita mendapatkan asuransi kesehatan dari kantor. Biasanya mereka ada limit dan juga plafon tersendiri. Yang kedua adalah card plan. Jadi ketika kita terpaksa ada di rumah sakit, kita cukup menunjukkan kartu asuransinya saja dan kemudian kita tidak perlu membayar apapun. Kabar baiknya ada asuransi yang sudah full unlimited. Jadi dia black card dan juga dibayar sesuai tagihan yang ada di rumah sakit. Keren kan? Level selanjutnya yaitu asuransi penyakit kritis atau yang biasa disebut proteksi income. Karena biasanya ketika kita terkena penyakit kritis akan sulit untuk kita bekerja seperti biasa. Kita mungkin saja akan kehilangan penghasilan kita. Jadi asuransi penyakit kritis ini akan berfungsi untuk menggantikan income kita selama kita terkena penyakit kritis. Karena biasanya ketika kita sudah terkena penyakit kritis, kita tidak bisa bekerja seperti biasa lagi. Sekarang pertanyaannya adalah gimana cara untuk menghitung berapa banyak uang pertanggungan yang memang kita butuhkan. Sekarang pertanyaannya, berapa nominal uang yang kira-kira cukup untuk kamu dan keluarga dalam satu bulan? Let's say 10 juta rupiah. 10 juta rupiah tersebut akan dikalikan 12, artinya 12 bulan, dan kemudian dikalikan 5 tahun. Jadi 600 juta rupiah ini adalah uang pertanggungan yang akan cair ketika kita terkena penyakit kritis. Nah, uang 600 juta rupiah inilah yang akan kita investasikan. Sebagai contohnya, kita membuat deposito syariah. Nah, nanti bagi hasil dari deposito tersebut akan sejumlah 10 juta rupiah yang mana bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari kamu dan juga keluarga. Jadi, gaya hidup kamu dan keluarga masih akan tetap sama walaupun terjadi resiko. Jadi, investasi yang sudah kamu kumpulin itu tidak akan diganggu-gugat. Jadi, masih aman, kita tidak perlu menjual aset dan investasi hanya untuk berobat. Nah, yang terakhir adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini bisa dibilang sebagai hadiah untuk keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Selain itu, uang pertanggungannya juga bisa dijadikan sebagai bekal kita di akhirat. Jadi, kita bisa digunakan untuk membayar hutang, untuk sedekah, dan juga untuk beramal. Selagi kita sudah tidak ada, amal tersebut masih terus mengalir, insya Allah. Nah, baru setelah itu kita bisa berinvestasi dengan tenang untuk kebutuhan darurat ataupun untuk kebutuhan di hari tua. Nah, jadi gimana sekarang? Udah mulai lebih jelas kan? Nah, kalau sudah jelas, mari sekarang kita mulai perbaiki lagi perencanaan keuangan kita dengan lebih matang dan lebih baik lagi untuk masa depan yang lebih cerah. Kalau video ini bermanfaat untuk kamu, silakan like, komen, dan jangan lupa untuk share. Besok kita belajar financial planning lagi ya. Bye!